Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Andani. Saya dari Prodi Ekonomi Islam R003. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah pengantar Ekonomi Islam. Setelah dimulai dari pertanyaan pertama, jelaskan secara komprehensif konsep worldview atau pandangan hidup dalam ekonomi Islam. Bagaimana pandangan tersebut membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional? Dalam ekonomi Islam, pandangan hidup atau worldview berpusat pada tauhid. Dengan segala sumber daya adalah amanah dari Allah dan kegiatan ekonomi bertujuan mencapai falah atau kesejahteraan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang sekuler dan berorientasi pada maksimalisasi keuntungan dan pertumbuhan material. Ekonomi Islam menempatkan nilai spiritual, etika, keadilan, distribusi, dan kemaslahatan bersama sebagai ukuran keberhasilan, serta mengacu pada syariat sebagai sumber hukum dan pedoman. Untuk soal nomor 2, uraikan prinsip dasar ekonomi Islam yang membedakannya dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis serta contohnya. Ekonomi Islam berlandaskan kepada tauhid dan keadilan, melarang riba, gharar, dan maisir, serta menekankan kerjasama dan bagi hasil dalam kegiatan ekonomi. Sistem ini mengakui kepemilikan pribadi namun membatasinya demi kemaslahatan bersama, terutama untuk sumber daya publik. Berbeda dari kapitalisme yang menonjolkan kebebasan tanpa batas dan sosialisme yang meniadakan kepemilikan pribadi, ekonomi Islam menempuh jalan tengah dengan menyeimbangkan kebebasan individu, keadilan sosial, dan nilai moral. Untuk soal nomor 3, yaitu jelaskan secara singkat sejarah lahirnya ekonomi Islam dan bagaimana perkembangannya dari masa Rasulullah SAW hingga era modern saat ini. Ekonomi Islam bermula pada masa Rasulullah SAW melalui penerapan nilai tauhid, keadilan, dan larangan riba dalam pengelolaan pasar, serta sistem zakat. Pada masa Khulafaur Rasyidin, sistem ekonomi semakin terorganisir dengan pembentukan Baitul Mal. Perkembangan ilmiah terjadi pada masa Abbasiyah melalui karya ulama seperti Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun. Di era modern, kebangkitan ekonomi Islam dimulai pada tahun 1970-an dengan berdirinya Bank Syariah dan kini berkembang pesat secara global, termasuk di Indonesia yang menjadi salah satu pusat ekonomi syariah dunia. Dan untuk soal nomor 4, bandingkan kebijakan ekonomi Khalifah Umar bin Khattab dengan masa Khalifah Abu Bakar. Bagaimana kebijakan mereka mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam Islam. Khalifah Abu Bakar menekankan keadilan distribusi dengan menyalurkan zakat secara langsung untuk memenuhi kebutuhan umat dan menjaga kesetaraan. Sementara Umar bin Khattab membangun sistem ekonomi terstruktur melalui lembaga diwan, pajak, dan cadangan negara guna menciptakan kesejahteraan jangka panjang. Keduanya mencerminkan prinsip keadilan dan kesejahteraan Islam. Abu Bakar melalui distribusi langsung dan Umar melalui pengelolaan yang berkelanjutan. Soal nomor 5, menurut Anda bagaimana potensi dan tantangan ekonomi Islam di Indonesia saat ini untuk menjadi alternatif sistem ekonomi Islam modern? Jelaskan dengan argumentasi teoritis dan contoh fenomena nyata di Indonesia.
Ekonomi Islam di Indonesia memiliki potensi besar berkat mayoritas penduduknya banyak yang Muslim, dukungan pemerintah, dan berkembangnya industri halal. Secara teoritis, sistem ini sejalan dengan nilai keadilan dan kebersamaan bangsa. Namun, tantangannya meliputi rendahnya literasi syariah, keterbatasan sumber daya manusia, serta integrasi dan adaptasi teknologi yang belum optimal. Meski begitu, keberhasilan program seperti zakat dan wakaf produktif menunjukkan bahwa ekonomi Islam dapat menjadi alternatif sistem ekonomi modern yang adil, berkelanjutan, dan menyejahterakan masyarakat. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.